Oke, tapi ke depan Apalagi ya? kelihatan nggak nih kira-kira yang bakal mendominasi siapa nih dari ketiga platform ini nih menurut Bang Arman sendiri? Mendominasi. Kalau sekarang kan emang gue banyakan di TikTok pengikutnya. Yang memang Nontonnya dia juga. ini kan pencetus utamanya kan, TikTok Iya, kan. gue waktu gue bikin konten emang lebih banyak. Halo teman Depok sekalian, ketemu lagi sama gua Rizky Yudo dan kali ini di podcast cerita bareng Aul, tapi masih tidak bareng Mbak Aul ya, karena Mbak Aulnya sedang ada sesuatu ya. Apa kita take over aja nih, jadi cerita bareng Yudo? Waduh. Ya, tunggu nanti tanggal mainnya. Mudah-mudahan Yudo punya konten sendiri nih di Depok Bercerita. Baik lagi di Depok Bercerita, datang lagi nih seorang konten creator dari komunitas YouTubers Depok. Kalau dulu kita sempat ngobrol sama Bang Kadafi ya, sekarang kita ngobrol sama salah satu kreator dari komunitas yang sama, tapi katanya sih aslinya bukan orang Depok ya. Cuma nanti kita lihat aja nih, kenapa sih kok dia bisa gabung di komunitas YouTubers Depok nih? Apakah intelijen atau bagaimana nih kita belum tahu nih ya. Oke, langsung aja nih ngobrol sama Bang Arman Vesona. Halo Bang Arman. Halo juga Bang Yudo. Wah, sehat kabarnya Bang? Sehat dong. Asik. Mantap. Ini ciri khas banget ya virtual background-nya ya. Oh, iya dong. Ya, buat yang tahu Bang Arman nih, Bang Arman ini tipikal creator yang suka impersonate ya. Kalau kalau dulu tuh terkenal Bayu Skak, terus sekarang beberapa komika juga ada Arif Brata tuh suka impersonate karakter lain. Nah ini Bang Arman ini mulai suka kelihatan sangat suka mengimpersonate karakter lain nih. Sebenarnya sih bukan impersonate ya. Apa tuh Bang? Personate iya bener. Kayak kemarin kan bikin, pakai harusnya kalau lu bilang impersonate, mungkin mengarahnya ke makan bang, Yonglex mungkin kali ya. Oh, Itu okay. ada video gue yang kayak gitu. Nah, impersonate gue itu bukan Yonglex yang ngomong, tapi gimana ya? Ada meme dia, terus gue jadiin lagu itu. Iya, Tapi iya, iya, lagunya iya. lagu ciri khas gue gitu. Ngerti nggak sih Siap, siap. maksudnya? Paham, paham, Karena paham. itulah yang nilai jualnya di Arma Pesona gitu. Ini musiknya gini loh Asik. gitu. Ya, Arman Vesona. Itu Ya, artinya apa tuh, Bang? Arma Namanya unik Pesona. soalnya. Ini kalau Apakah di Google nama iya. perumahan di Kota Depok? Kenapa bisa Pesona bukan Pesona? Nah, Karena ini yang lebih menekankan ya. Kalau Pesona doang kan ya orang udah tahu lah. Tapi Pesona itu ciri khasnya gua gitu loh. Jadi Arma Pesona, Pesona itu ada salamnya gitu. Jadi salam Pesona. Nah, ini sih asik. gitu. Sesimpel itu gitu. Iya, iya, Nah, iya. itu aja sih kurang lebih ya. Pokoknya kita berani show up bahwa kita berkarya. Itu filosofinya gue sih untuk Siap. kenapa namanya Pesona gitu. Nah, kabar nih ternyata Bang Arman aslinya bukan orang Depok nih. Tapi kenapa bisa Iya. ada di komunitas YouTubers Depok nih, Bang? Nah, dulu tuh gue kalau pada belum tahu, gue dulu pernah ikut forum YouTube masih ada. Oh, Hmm. dulu masih ada, sekarang udah nggak ada. Kayaknya udah nggak ada deh sekarang. Dan itu gue sempat jadi kayak ngurusin tanggung jawab buat apa namanya apa aja sih di Jabodetabek youtuber yang ada komunitasnya kan kita kayak pengen deket kan Jabodetabek pengen deket ya. Nah gue harus tahu di apa ya ngumpulin orang gitu ya sebutannya ya di komunitas Depok apa aja, di Tangerang siapa aja, di Bekasi siapa aja, Jakarta siapa aja, Bogor apa aja. Pas zaman waktu ada fiturnya YouTube itu enak banget. Jadi kita gampang akses. Bahkan waktu kita main YouTube, kita buka Creator Studio itu ada notif gabung yuk di forum. Nah di situ gue waktu itu kebetulan dulu jadi top kontributor gue yang ngumpulin isi form gitu segala macem. Gue juga harus cari tahu juga sebelum melakukan itu di Depok tuh lu tahu nggak sih sebutannya kalau komunitas tuh kadang ada yang double gitu loh. Nah dulu Depok tuh double ada dua. Wah, gitu. kasarnya tuh kubu ya. Tapi untungnya udah gabung gitu loh. Oh, I Digabung. see. Ini cuman masalah sepele gara-gara cuman pengguna WhatsApp sama lain doang waktu itu. Iya, iya, iya. Wah, Iya, cuma masalah kayaknya itu gue doang. tahu nih masalahnya nih. Gue akhirnya sampai datang yang grup A sama B, akhirnya udah gampang ngomonginnya, udah kelar abis itu, udah lanjut sendiri. Tapi gue salutnya sama Depok tuh masih semangatnya loh bikin YouTube Rewind, sampai gue Betul, aja betul, nggak bisa betul. ikut sekarang
kan gue cuma sekali doang ikutnya. Kalau lu lihat video YouTube Rewind pertama, gue ada tuh pasti. Pertama banget. Kalau sisa-sisanya nggak ada. Karena kan gue kerja juga, gue nggak bisa ikut. Gue pengen ikut loh padahal, tapi nggak bisa ikut. Tapi diajak tuh Bang? Waduh, pasti diajak dong. Tapi gue nya nggak Asik. bisa gitu. Ya, iya, iya, iya. Nah, Bang Arman ini kan mulai nge-YouTube jadi belibet nih ngomongin. Ah, YouTube. Udah mulai nge-YouTube kan hampir 1 dekade ya kurang lebih ya, udah mulai aktif gitu loh. Waduh, 1 dekade itu berapa lama? 10 tahun. 10 Iya, tahun 10 ya. tahun. 10 tahun lebih kali ya. Dari 2012 aktifnya, tapi daftarnya 2008. Oh Aktifnya gitu. 2012. Ya, hampir 10 sih bener. Kalau sesuai aktif ya. Sesuai Itu kenapa aktifnya. tuh? Kenapa tuh sampai bisa konsisten gitu Bang? Padahal kan YouTuber-YouTuber senior tuh justru pada mau udahan nih. Kayak kemarin kita lihat dari Depok juga Skinny kan. Terus ada si Iya, iya, Koedo iya. gitu. Bener. Nah, kenapa ya? Soalnya gimana ya? Emang kita harus sadarin bahwa sekarang tuh algoritma beda-beda ya. Mm-mm. Ada yang masih kayak teman-teman fans aku, anjay. Jadi aku selalu nyebutnya person ya, teman-teman person aku yang sempat ngechat gini kayak sempat ngomong apa ya? Kayak gini loh. Bang, rindu nggak sih sama YouTube yang lama, algoritma lama, zaman-zamannya Edozel, zaman-zamannya Arab, zaman-zamannya Chandra Leo, Berjaya. Tapi kok sekarang nggak kayak gitu sih, kayak gitu loh. Nah, kenapa gue sampai bisa bertahan? Kenapa ya? Gue coba-coba aja. Misalkan sesuatu yang baru loh. Kita mau gak mau harus move on gitu loh. Jadi gue analoginya adalah lu masih mikirnya lama, kapan lu bisa berubah gitu kan? Kalau gue. Makanya kenapa sekarang itu gue sempat berubah karakter dan bahkan berubah karakternya itu pas banget pas TikTok mau boom. Tahu sendiri kan TikTok lagi naik-naiknya tuh di awal-awal 2020 kan. Nah, itu gue ngambil peluang di situ. Mulai masuk era-era video pendek gitu Bang ya. Iya bener. Dan kebetulan gue suka banget video pendek dibanding video panjang. Kan orang-orang pada bikin vlog panjang banget. Gue nggak bisa kayak gitu. Bahkan gue video yang YouTube aja biasanya gue pendek. Sependek-pendeknya cuma 2 menit, 1 menit. Padahal itu lagu loh gitu. Lagu kan biasanya berapa menit lah, 3 menit, 4 menit. Tapi enggak kok. Ada kok yang pendek. Mungkin gue akan niruin beberapa penyanyi yang sebenarnya pendek. Tapi sebenarnya penyanyi ini dari TikTok. Della, tahu itu gak sih Bella Porch? Wah, nggak tahu. Nggak tahu ya Bella Porch. Ada, itu naik banget di TikTok. Dan ternyata gue kaget dia bisa jadi penyanyi. Dan dia bikin videonya benar-benar niat banget. Benar-benar pakai produksi yang mahal banget. Tapi durasinya cuma 2,5 kalau nggak salah. 2,5 menit. Dan sekarang jadi penyanyi profesional. Iya benar. Wah, keren. Tato langsung gede gitu. Berapa juta ya waktu itu ya? Aku juga lupa sih waktu itu. Nah, intinya adalah gue kenapa bisa bertahan, emang harus berani berubah dulu sih. Intinya itu dulu. Dan apa contoh nyatanya yang berubah? Misal, kenapa sih di Instagram kok jadi ada reelsnya? Kenapa sih di YouTube ada shortnya? Gitu kan? Ini TikTok mah TikTok. Ada yang komentar gitu, Instagram aja, kenapa jadi kayak TikTok kayak gitu. Jadi nggak terima gitu ya? Iya nggak terima gitu. TikTok. Belum lagi ada rumor Instagram itu mau ngapusin sebagai aplikasi, bukan foto video sharing lagi. Bang, ya? Iya jadi video fokusnya. Nah itu mungkin kasihan dong sama orang yang suka naruh portofolio yang sifatnya gambar, fotografi gitu-gitu, kasihan dong gitu. Mau gimana tuh solusinya kan? Tapi kalau sebagai gue mah emang untung-untung aja karena gue video kan, bikin video. Cuma yang diubah itunya kayak gue agak menyesuaikan algoritma gitu intinya. Ya gitulah, itu aja sih mungkin yang bisa gue jelasin. Cukup adaptif ya Bang Arman ya. Iya cukup lah. Iya. Nah dari dulu kan Bang Arman udah suka bikin lagu ya, bikin lagu-lagu pendek gitu. Kenapa sih sampai sekarang nggak mau coba bikin album sebagai musisi profesional gitu? Buset, album gak tuh? Enggak, gue nggak akan, kemungkinan besar gue akan susah bikin album. Kenapa tuh? Tapi kebetulan gue mau bikin lagu single nanti mungkin rilisnya itu akhir-akhir bulan ini. Bentar lagi dong. Tapi gue nggak bisa spoiler sih, nanti lihat aja. Pokoknya video ini adalah video short yang sempat di-upload di mana-mana.
ada satu video. Di-upload di mana-mana dan orang teriang-iang kesel sama videonya, ada satu video yang sekarang. Ayo tebak, ada yang tahu nggak? Ayo tahu nggak? Yang tahu silakan komen di Ya, bawah ya silakan tahu teman-teman komen ya. di bawah. Berarti ini termasuk salah satu video yang sempat trending banget Bang ya. Iya, betul. Dijadiin single. Mm-mm. Emang kenapa ya? Kenapa enggak kalau misalkan video short yang gue buat ini kan lagunya emang pendek ya kalau yang gue buat sekarang kan. Kenapa enggak kalau di ekspansi jadi video klip gitu yang panjang? Kenapa enggak gitu? Peluang ini masih ada, kenapa nggak diambil kesempatan kan? Akhirnya coba aja gitu. Cuma butuh proses aja. Kan ini mau video klip lebih serius kan, jadi butuh banyak persiapan gitu loh. Gitu. Berarti lagunya direkam ulang Bang ya? Lagunya pasti sih direkam ulang, tapi ada beberapa instrumental yang sama gitu. Jadi biar orang recognize-nya gampang cepet dapatnya gitu. Oh iya video yang ini, wih anjir, kenapa ada video klipnya anjir gitu kan, bisa siapa tahu aja kan yang nonton malah kaget gitu, anjir itu kayak sia nih dibikin lagu panjang juga nih gitu. Siap. Jadi tunggu aja. Iya, semoga aja sih itu semoga aja banyak yang suka habis itu. Amin. Nah, apa namanya? Pada saat orang-orang nih yang lagi nyari videonya Bang Arman tuh nge-search Arman Fesona, itu selalu ada ini ya paling nggak di pada saat gue search ya Bang ya, selalu ada rekomendasi Arman Fesona Daki. Nah, itu sebenarnya Daki itu siapa sih nih buat yang belum tahu nih? Daki itu adalah bebek kesayangan aku yang gak kesampaian. Gitu. Gimana Bang? Kenapa bisa dinamain Daki kayak gitu? Daki itu sesimpel bahasa Inggris, kalau bebek Daki, Dak. Tapi kadang kan dipanggilnya Daki kan, DUCKY. Tapi ya udah versi Indonesia aja, Daki udah simpel gitu. Dan itu hampir muncul di setiap video Bang Arman ya. Iya, dan juga biasanya gue suka bawa kemana-mana. Waduh, so sweet banget nih. Iya. Dakinya lagi tidur, maaf ya nggak bisa diganggu. Oh gitu, bisa tidur juga dia ya? Iya, bisa tidur juga. Tukang tidur dia. Tapi pernah bangun? Iya, pernah dong. Gak lihat video gue, dakinya bisa nari-nari, bisa jalan, bisa wek-wek juga. Iya. Oke, nah berarti kalau kita ngomongin video Bang Arman nih, sejak beberapa bulan terakhir itu udah mulai bikin short ya, YouTube short ya. Iya, betul. Nah, itu tuh berarti turning point-nya itu ya karena memang pernah nyoba aktif di TikTok. Iya, benar. Jadi awalnya di TikTok dulu, video pendek kan, waktu itu cuman berapa ya, waktu itu emang udah semenit kalau nggak salah ya, tapi gue pernah sempat 15 detik doang. Habis itu ekspansi ke 30, kok ekspansi sih? Nggak tahu deh bahasanya benar gimana. Panjang versi panjangnya, benar. Agak panjangnya 30, 1 menit. Tapi jarang sih, tapi nggak pernah sih 1 menit lebih, nggak pernah. Kebetulan kan di YouTube muncul juga fitur yang sama kayak TikTok, kenapa nggak coba aja upload. Bahkan sebelum apa ya, rumornya ada, tapi belum masuk semua fitur-fitur short, tapi udah nongol gitu loh. Sekarang kan di YouTube di HP kita kan semuanya nongol. Udah bisa nongol, ya. Iya, nongol short, fitur-fitur short di situ. Jadi formatnya sama. Cuma ngupload di bawah semenit, terus ada logo shortnya gitu ya. Iya. Sekarang udah bisa bikin pakai handphone ya. Iya betul. Tapi gue tetap pakai ini sih, mirrorless. Iyalah. Dari awal kan tetap berkualitas sekali ini videonya Bang Arman ini. Yoi dong. Tapi terkadang pakai HP sih, kadang-kadang. Tergantung kebutuhan. Kalau lagi keluar biasanya pakai HP biar cepat gitu. Oh gitu. Siap. Syutingnya biar cepat gitu. Biar nggak bawa banyak juga gitu. Jadi kombinasi dua device yang berbeda. Jadi kesimpulannya adalah mumpung ada YouTube Short, jadi bikin aja, kenapa enggak. Kalau gue sih lebih ke repost ya. Jadi ya TikTok udah ada, ya YouTube aja. Instagram juga nongol Reels, ya upload aja di situ. Kayak ini. Kan formatnya sama gitu. Formatnya sama. Ya fiturnya ada, kenapa enggak ya. Udah upload aja gitu. Iya. Kayak ini ya, kayak Zaking. Tahu Zaking kan Bang ya? Tahu lah Zaking. Zaking itu kan di platform video pendek tuh dia cuma re-upload aja, video cuma satu gitu, disebar di semua platform gitu. Iya. Ada kok dia juga kan resminya Zaking, di TikTok ada, di mana-mana juga ada aslinya dia. Tapi gue belum merhatiin di YouTube sih
dia upload juga apa enggak. Tapi di Instagram iya. Di YouTube upload juga dia, tapi beda channel. Upload juga. Oh, beda channel. Beda Oh channel. iya, beda channel. Dia punya 2. Jacking Short. Ada 3 ya? Buset. Wah, nggak 3. tahu. Soalnya Jacking tuh sebelumnya bukan Jacking namanya, tapi The Final Cut Pro. The Oh Final iya. Cut King. Final Cut Iya, King kalau nggak Final salah. Cut Oh, King. kalau angkatan nama tahu deh pasti. Sebelum Benar-benar. Jacking kayak gitu. Sebelum jadi kayak gitu. Nah, dengan adanya YouTube Short ini sebenarnya apa sih yang bikin beda atau malah sama aja nih sama Instagram Reels, sama TikTok menurut Bang Arman sendiri? Yang bikin beda itu penggunanya. Pertama itu. Misalkan di TikTok bocil, misal aja ya, misal ya, tapi nggak semuanya ya. TikTok itu bocil, di Instagram dewasaan. Jadi bisa aja kan TikTok malah bilangnya ih keren banget, ih lucu banget, tapi di Instagram ih cringe gitu. Bisa kayak gitu. Ngeri juga ya, langsung separah Iya, itu. iya gitu. Bisa begitu kejadiannya karena berbeda. Tapi gue punya konsep, gue punya teori yang dimana satu user ada yang menggunakan 3 itu. Gue sempat ya, bukti nyatanya adalah pas waktu gue main di TikTok, ada yang ngomong, gue rindu Armon yang dulu, ada yang gitu. Waduh. Kurang lebih kayak gitu. Berarti kan penonton lama. Ada yang masih nikmatin tapi rindu yang di platform YouTube. sebelah. Jadi masih variasi kali ya sebutannya ya. Gitu sih paling. Oke, tapi ke depan Apalagi ya? kelihatan nggak nih kira-kira yang bakal mendominasi siapa nih dari ketiga platform ini nih menurut Bang Arman sendiri? Mendominasi. Kalau sekarang kan emang gue banyakan di TikTok pengikutnya. Yang memang dia ini kan pencetus utamanya kan. Iya, waktu gue bikin konten emang lebih banyak dikenal di TikTok dulu. Habis TikTok naik, baru bikin di YouTube sebelum ada short ikutan naik. Di Instagram naik juga sih sedikit, tapi di Instagram lebih gak ngefek, sedikit gak ngefek sih. Tapi pas semenjak ada short, ada reels, jadinya lebih peluang lagi gitu bikin kayak gitu. Kalau mau dominasi apa ya kalau dari full ya? Sebenarnya seimbang sih. Soalnya di YouTube gue kadang naik, kadang di TikTok enggak. Reels juga sama gitu. Jadi ya gue sih lebih ke mikir adalah ini fiturnya sama semua. Jadi ya udah tinggal lihat aja naik yang mana gitu. Kalau gue kayak gitu. Oke. Ada hal beda nggak nih dari Bang Arman sejak mulai trending di YouTube gara-gara YouTube Short? Kayaknya jarang ya YouTube Short yang trending selain Bang Arman nih. Ada sebenarnya deh kayaknya. Oh, Cuman ada. nggak tahu nggak ada nggak ya? Ada nggak ya? Soalnya sejak paling paling nggak pas gue ngecek tuh selalu Arman Vesona gitu yang YouTube Short yang trending. Cie. Peres sekali. Itu antara jerih payah sama hoki sih. Oh, gitu. Antara dua itu. Jerih Tapi payahnya ada, efek nggak, tapi Bang? hokinya ada. Apanya? Efek nggak sama subscriber gitu atau sama video Apa? lain dengan trendingnya YouTube Short itu? Oh, efek apa enggak? Efek banget. Kan katanya kan kalau viewers short naik belum tentu subscribernya juga nambah gitu. Tuh kalau dari Bang Arman sendiri gimana? Perbedaan waktu pengalaman gua saat ini sih kan di YouTube tuh ada analitik yang banyakkan subscriber apa yang non subscriber. Ini benar-benar banyakkan non subscriber, kayak subscriber gua itu cuma 4% 5% doang. Dulu itu bisa 15-an mungkin ya. Tapi ini cuma 5% 4%-an. Jadi mungkin tipe kalau orang tuh cuma scroll doang. Sama kayak di TikTok yang fiturnya short-nya di YouTube dia scroll doang gitu. Jadi mungkin lupa ya kali ya subscribe. Tapi ikut nambah sih, views gede ikutan nambah, subscriber ngikut gitu. Kalau secara data gitu. Oke, berarti emang berdampak ya? Iya, berdampak. Sama kayak di Instagram juga sama. Jadi gak jauh beda sih sebenarnya. Tinggal kita pilih mau yang mana ya, atau Iya, semuanya betul. upload aja. Mendingan semua sih kalau lu tipe kalian suka short, ya udah semuanya gitu. Ya, kalau yang panjang-panjang 8 menit 9 menit emang paling bagus menurut gue di YouTube. Tapi kalau di Instagram kayak IGTV gue nggak tahu ya. Belum pernah nyoba Bang ya? Belum pernah. Pernah sih, cuma kayak kurang aja gitu. Belum menyatu alam gitu loh. Belum menyatu hidup gue ke IGTV gitu. Iya. Jadi gue masih stay di YouTube kalau yang video panjang-panjang. Kayak kompilasi, nah di YouTube. Oke. Nah, yang sering diomongin sama orang-orang nih Bang soal YouTube itu kan monetize ya.
Nah, itu ngefek nggak sih? Dari YouTube Short ini kita bisa dapat nggak sih? YouTube Short kalau kita nontonnya di fitur short-nya kayak kayak stylenya kayak di TikTok itu nggak ada iklan sama sekali. Tapi kalau kita nontonnya reguler, kasarnya itu bahasa langsungnya itu kalau kita nonton di desktop, di laptop, di komputer itu bakal dapat monetize. Oh, Tergantung platformnya di mana. Tapi pas gua cek, banyakkan traffic yang masuk ke YouTube gua yang short itu dari short-nya sendiri. dari Jadi handphone sangat ya? sedikit dari handphone, sangat sedikit. Handphone sih emang dari dulu banyak sih, tapi Hmm. ini short lebih sedikit banget gitu Hmm. loh. Bener-bener dikit, bahkan bisa nggak ada gitu short itu. Jadi bisa dibilang short itu buat naik down atau apa ya? Apa sih sebutannya gitu loh? Buat memancing, memancing. Waduh, Apa kayak nyari nama dulu gitu loh. oke. Jadi masalah AdSense atau pemasukan itu dibelakangin aja Oke, gitu sih. berarti masih bisa kemungkinan dapat, cuman nggak sebesar biasanya gitu Bang ya? Iya, ini jauh banget gitu loh. Jadi kayak dibandingin views yang samaan nih, versi short sama regular, jauh banget shortnya Hmm. gitu. Bener-bener jauh, kayak beda 80% 50% dari regular tuh Wah, jauh lumayan banget. juga ya. Iya, bisa jauh banget gitu. Siap-siap. Berarti yang bikin Bang Arman masih bisa stay di sini nih apa nih? Tanpa Ah, yang bikin pamrih stay atau bagaimana nih? ada dua sih biasanya. Kalau regulernya kita, maksudnya Hmm. sehari-harinya kita, pertama emang dari AdSense buat makan. Kalau satu lagi dari endorsement. Oh, I Satu see. lagi kerjasama sama agensi. Ada itu. Oh, gitu. Berarti Gitu. berarti cukup cukup rutin, cukup besar juga ya dari apa partnership sama endorsement itu Iya, Bang ya. tapi tapi gue nggak bilang konstan ya Hmm. pemasukannya karena kadang di bawah dan di atas. Tapi gue pastiin paling minimalnya masih bisa lah gitu loh. Minimal, Oke. iya minimal. Paling kecilnya masih bisa gitu. Siap, siap, siap. Sempet Gitu nggak sih. sih Bang, tapi kepikiran buat kayaknya udahan nih jadi konten creator nih, gue mulai bosen. Kehidupan semakin berat di Jabodetabek. Malah gue kayak gitu pas tahun 2018 deh, kok nggak salah. Atau 2019 malah. Jadi sebelum short Oh, mulai kepikiran untuk malah. udahan. Iya. Iya, karena gue kerja juga kan. Jadi gue nggak Hmm. bisa ngebagi waktu antara gue di Arma Pesona sama sekarang. Kalau sekarang kan full time, bener-bener full time Arma Pesona. Bahkan gue udah rekrutmen ini salah satu teman gue jadi editor gue. Jadi tanggung jawabnya Wih, lebih gede lagi kan. Gitu. siap-siap. Jadi sebenarnya masa itu ada karena ya itu masa nggak bisa bagiin, terus juga menurun. Instagram lebih kerasa banget karena dia turun menurun terus gitu kalau Instagram. Karena mungkin transisi ya kalau Instagram ya dari Iya, foto ke video. tapi untungnya sekarang naik gitu. Ya, siap, siap, siap. Berarti Dari langsung gas terus ya, nih jadi content langsung gas creator nih. terus lah. Mumpung Bang Arman lagi ada di sini nih, buat teman-teman yang lagi sedang berproses menjadi content creator, terus ada juga yang mungkin kepikiran baru akan mulai gitu ya, wah kayaknya TikTok Short sama Reels lagi oke nih, gue mau jadi content creator short video Ada tips nggak sih dari Bang Arman buat mereka-mereka nih sebagai penutup di podcast kita di episode kali ini? Kalau misalkan baru pertama kali sama general Hmm. sama bikin apa yang kita suka general. Itu udah general banget, short juga sama general. Cuma bedanya kan nggak ngevlog. Bukan vlog yang panjang-panjang, ini short. Jadi Hmm. ini kalau lu orang angkatannya lama harusnya udah biasa sama short. Karena angkatan lama itu di Instagram cuma 15 detik. Hmm. Maksudnya udah biasa gitu. Tapi sekarang lebih ke apa ya? Kalau bikin short itu ya tetap sih general sih, bikin apa yang kita suka. Pokoknya sering-sering nonton TikTok aja atau YouTube atau Instagram, cari inspirasi. Nanti bakal ketemu. Lagi pula nih semua platform yang kita tonton itu kayak misalnya di Instagram FYP-nya beda-beda, di YouTube algoritmanya rekomendasinya beda-beda. Itu juga bisa nyari ide dari situ, kita mau bikin apa. Coba-coba terus, sumpah, coba-coba terus. Kalau kelamaan mikir di awal nggak jadi jalan Malah gitu. nggak jalan-jalan ya. Iya, nggak jalan-jalan, mendingan coba terus aja. Gue aja
masih ngerasa belum siapa-siapa dari tahun 2012 gitu. Maksudnya kayak itu udah ngabisin umur loh gitu loh. Tapi tetap terus belajar intinya. Jadi jangan sampai kita merasa kayak apa ya, menyerah hidup. Waduh, apa sih? Nikmatin proses aja pas kita coba. Kok gak naik-naik sih? Tapi emang ada beberapa teman gue yang off sih, ada emang. Jadi benar-benar membuka dulu. Itu dulu sih. Emang gue kayak kebetulan bisa nih untuk terusin di berkarir di sosial media. Jadi udah gitu. Gue seininya aja. Soalnya gue nggak cuman content creator. Gue juga freelancer sound designer gitu. Waduh, mantap. Jadi selain gue iya kan, selain gue Mega Arma Pesona, gue juga freelancer buat sound designer. Jadi double job. Gue juga ngerasa ada sound designer pun, ngomong sedikit aja ya, sound designer pun apa ya, gue masih kerasa payah banget. Kayak ada, gue ngelihat salah satu temen gue yang udah jauh banget, udah kemana-mana, gue lihat portfolionya, gue langsung minder otomatis gitu. Pernah gue kayak gitu. Pernah sempat kayak gitu. Tapi ya udah. Pesona udah bikin banyak lagu nih. Iya. Tapi ini udah berbicara freelance loh, jadi otomatis ngomongin buat produk orang lain. Itu lebih beda lagi rasanya dengan endorsement sama kita. Beda rasanya. Sama kita mah ya bisa suka-suka kita bisa nyesuaiin. Tapi kalau buat klien ada khususnya gitu loh. Jadi otomatis bahkan kayak musik yang gue buat ini lagu gue ya gitu. Jadi nggak kenalin gitu. Seriusan. Biasanya kerasa gitu pas gue dengernya udah 5 tahun, 6 tahun ke atas gitu. Serius gue buat kayak gini lagunya. Ini buatan gue gitu, sempet gitu pasti. Tapi kalau Arma Pesona pasti enggak. Ini pasti buatan gue. Asik. Siap. Oke deh. Yang penting mulai dulu aja Bang ya. Nggak usah banyak. Iya, intinya mulai dulu aja. Cari sesuai kesukaan masing-masing ya. Oh iya, ada lagi. Apa ya? Paling general juga, ngikutin trending kan, paling general. Paling general tuh. Kayak apa ya, gue pernah nggak ya? Gue di YouTube sih biasanya, tapi kalau TikTok gue nggak tahu kenapa bisa bikin sendiri. Nggak tahu kenapa ya. Soalnya ada beberapa teman gue juga, ada satu video langsung masuk FYP. FYP ya? Iya, FYP. Suka kebalik, maaf. FYP ada yang tiba-tiba satu video doang ada kayak gitu. Gue juga nggak ngerti sih sebenarnya algoritmanya kayak gimana. Cuman kalau dibilang algoritmanya kok gini sih, emang sekarang emang berubah-berubah gitu. Emang harus diterima kayak gitu. Jadi kadang-kadang idealis kita dicampur sama realistis kali ya, bahasanya. Campur-campur. Biar tetap gue aslinya kan move on ya. Nah, aslinya kan gue bikin musiknya itu kayak popang gitu, rock atau bahkan bisa metal. Tapi sekarang gue berubah jadi kayak style TikTok gitu. Tapi mungkin ada kedepannya musiknya akan mengarah ke techno. Jadi orang-orang yang suka main game rhythm, kayak Osu, kayak DDR, kayak banyak deh. Kita tunggu aja nih Bang Arman kedepannya akan jadi seperti apa nih, Cie. Dengan surprise terdekat ini ya, single terbaru ya. Itu yang sangat ditunggu. Tapi gue sengaja nggak spoiler dulu mungkin ya. Nanti teman-teman di sini yang penasaran silakan cek aja di IG, mungkin gue update lagi penyutingan dan apa gitu. Ada apa nih? Lihat aja nanti. Oke deh kalau begitu. Oke, thank you Bang Arman. Kita udah di penghujung podcast nih. Udah mau cerita banyak tentang YouTube Short dan juga video-video pendek. Dan akhirnya tercerahkan ya bahwa Bang Arman ini ternyata bukan orang Depok. Tapi emang kirain orang Depok ya waktu itu ya? Awalnya. Iya, karena kita dapat ininya kan Bang Arman di YouTubers Depok. Tapi nggak apa-apa. Enak tuh. Ya, semoga lancar terus komunitas content creator di Indonesia ya Bang ya. Iya sih. Yang ada di Depok. Oke, teman-teman sekalian, thank you yang udah nonton dan mendengarkan podcast kali ini di YouTube dan Spotify. Jangan lupa diklik subscribe dan follow ya kalau dari Spotify, dan sebarkan lagi episode ini biar semakin banyak orang yang tahu bahwa Bang Arman Pesona ini ternyata masa lalunya begini loh. Wow. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya Bang Arman. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi fisik Bang ya, ini pasca pembatasan nih. Ya, sampai ketemu lagi semuanya. Dadah. Sampai ketemu lagi, dadah.